Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya dalam rangka giat kebangkitan industri, izinkan saya Adi selaku perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan sebuah ide untuk mengatasi permasalahan meningkatnya jumlah angka pengangguran di masa pandemi melalui sebuah aplikasi pencarian kerja buatan kami. Sebelum saya menjelaskan mengenai ide kami, ada baiknya Bapak dan Ibu menyaksikan video berikut ini. Ini tidak semua bertumpuk di di satu tempat yang industri, misalnya di industri kelapa sawit kan banyak di Aceh. Tapi di sana justru ketika harga sawit bagus, teman-teman pekerja itu tidak mengalami kondisi dampak yang berat. Tapi di sektor jasa, industri pariwisata dan perhotelan ini sangat berdampak, dan industri UKM yang lain. Baik, tidak hanya pada daerah tertentu, tapi penyebaran pandemi COVID-19 ini juga telah memaksa pemerintah dari berbagai negara untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah atau pembatasan sosial secara besar-besaran. Kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan juga sosial menjadi terganggu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk gangguan pada tenaga kerjaan. Kemudian terjadi penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup bahkan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun karyawan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran sepanjang tahun 2020, jumlah pekerja di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan yang pesat. Secara agregat, total pekerja di kawasan Asia dan Pasifik pada tahun 2020 adalah sebesar 1,8 miliar orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,2% dibandingkan dengan tahun 2019, atau mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 60,8 juta. Angka yang sangat besar. Kemudian tidak hanya mengalami penurunan jumlah pekerja di bagian besar wilayah, tapi juga setiap jumlah pekerja yang turun dari tahun 2019 ke 2020 adalah sekitar 30,4 juta. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan ingin menyampaikan gagasan atau ide mengenai aplikasi pencarian lowongan kerja buatan kami sendiri. Dengan aplikasi ini, nantinya masyarakat yang terkena dampak PHK pada pandemi COVID-19 ini akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan baru. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir proyek ini akan gagal, karena kami bekerja sama dengan banyak pihak yang sudah berpengalaman dan handal pada bidangnya, khususnya pada developer yang akan mengerjakan aplikasi buatan kami ini nanti. Aplikasi ini nantinya akan memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi pencarian kerja lainnya. Yang pertama, aplikasi ini nantinya akan didukung langsung oleh pemerintah, sehingga tidak akan terdapat lowongan-lowongan palsu di dalamnya seperti pada aplikasi lowongan lainnya. Yang kedua, akan menjadi media utama bagi para calon pekerja yang ingin bekerja di perusahaan milik pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan BUMN. Kemudian untuk aplikasi lowongan kerja ini nantinya kami akan memprioritaskan orang-orang yang memiliki tanggungan seperti anak atau istri. Lalu yang keempat, kelebihan yang keempat adalah keamanan datanya yang sangat aman,
sehingga mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk berbagai keperluan yang buruk. Baik, selain berbagai kelebihan yang lainnya, tentunya aplikasi ini juga memiliki kontribusi untuk negara nantinya, yaitu berupa pendapatan yang dapat didapatkan dari pemasangan iklan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang ingin berpartisipasi nantinya. Adapun anggaran yang kami butuhkan untuk mengembangkan aplikasi ini nantinya adalah berupa yang pertama, gaji untuk tim development atau pengembang kurang lebih sekitar 300 juta untuk satu orang. Kemudian biaya server atau maintenance aplikasi nantinya sekitar 250 juta. Lalu kemudian ada marketing untuk pemasaran aplikasi sebesar 200 juta. Nantinya perusahaan lokal dapat memasang iklan pada aplikasi ini sehingga dapat menjadi pemasukan bagi negara dan dapat menjadi dana untuk pembangunan penanganan COVID-19 lainnya. Kemudian jika Bapak Ibu tidak ingin ada iklan pada aplikasi ini, maka kami menyediakan alternatif berupa nantinya pengguna akan dikenakan biaya per bulan seperti berlangganan untuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian apabila Bapak dan Ibu berkenan dengan ide yang kami canangkan ini, maka bisa langsung menghubungi saya dan berbicara mengenai proyek ini lebih lanjut. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai ide ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Atas waktunya, terima kasih.